Bal hikmah taqtadi ay yakuna ar-rasul ila al-bashar basharan mithlahum min ajli an yubayyina lahum. Tapi ada hikmahnya jemaah sekalian. Kenapa hikmahnya Rasul itu Allah utus dari kalangan manusia? Tetapi hikmahnya itu adalah agar Rasul itu menyampaikan kepada manusia, ya, supaya lebih mudah menyampaikan. Jadi Allah utus Rasul itu dari kalangan manusia. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, "Law kana fil ardi malaikah," kalaulah di bumi ada malaikat, yamshuna mutmainnin, yang mereka yamshun berjalan, mutmainnin dengan tenang, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula, maka niscaya kami akan turunkan atas mereka dari langit malaikat sebagai rasul. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Far rasul yakunu minal jinsil mursal ilaihim. Maka memang syariat Islam itu Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul itu dari golongan orang yang diutus kepada mereka. Kalau misalnya yang diutus itu adalah rasul dari kalangan manusia, maka dia diutus kepada manusia. Kalau didakwahkan kepada manusia, maka rasul yang diutus adalah manusia. Min ajli tablighir risalah, supaya lebih mudah untuk menyampaikan risalah. Kira-kira kalau seorang rasul itu malaikat, bagaimana? Akan sulit. Malaikat itu makhluk ghaib, tidak kelihatan. Manusia akan sulit untuk menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatu taqtadi ay yakuna ar-rasul al-bashar minal bashar. Maka ada hikmahnya. Allah utus rasul itu dari manusia, itu semua untuk mempermudahkan manusia itu. Walau kana alladhi ya'ishuna 'ala wajhil ardi malaikah la arsalahum ilaihim min jinsin malakat. Andai kata di dunia ini semua hidup malaikat, maka Allah akan utus juga rasul dari kalangan para malaikat. Jelas ini? Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi itu hikmahnya. Ya, kalau ada yang bertanya, misalnya kenapa ada rasul dari kalangan manusia? Kenapa enggak rasul itu dari kalangan malaikat? Maka jawabannya ma'asyiral ikhwah, itu untuk lebih memudahkan. Wa min ajaibi intikasi haula. Tetapi ma'asyiral ikhwah, dari keajaibannya, keterbalikannya orang-orang jahiliyah ini, mereka mengatakan annahum yastab'iduna ar-risalah fil bashar, bahwa mereka yastab'idun, memustahilkan risalah itu dari manusia. Masa manusia jadi rasul, kata mereka? Itu mustahil. Wala yastab'iduna an takuna al-'ubudiyyah lil hajar. Tapi yang lebih parahnya, yang lebih ajaibnya, mereka tidak memustahilkan kalau mereka menyembah batu. Ya, mengikuti rasul, enggak usah disembah, ikuti saja. Kata mereka mustahil. Tapi batu mereka sembah. Berhala yang mereka buat, mereka sembah. Nah, ini kan bentuknya sudah bukan lagi mengkiaskan sesuatu. Andai kata dikiaskan saja, disamakan saja, itu sudah salah, sudah batil. Tetapi yang lebih parahnya, mereka justru menyembah selain Allah, menyembah berhala. Lebih parah lagi, manusia berakal, diikuti bukan disembah. Tapi batu tidak berakal dan bukan diikuti, tapi mereka sembah. Fala yastabi'u an takuna ar-rububiyyah wal ilahiyah lil ahjar wal asjar. Justru mereka yang lebih mustahilnya lagi, mereka menyembah dan memberikan rububiyah dan uluhiyah kepada batu dan pohon. Ya, mereka mengatakan batu yang menciptakan langit dan bumi. Mereka memberikan uluhiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah berupa batu dan pepohonan. Wa ma'a hadza yastab'iduna wa yastankiruna an takuna risalah fil bashar. Tapi bersamaan dengan itu, kata Syekh, mereka memustahilkan ada rasul dari manusia. Ini kan kebodohan yang betul-betul sangat luar biasa ini. Mereka memustahilkan ada rasul dari manusia, tapi mereka lebih parahnya, lebih ajaibnya, malah menyembah batu. Wa hadzal qiyasul batil, maka ini kias yang batil, alaihi sairul a'immah al-kafarah
min qaumi Nuhin wa ghairihim. Maka ini kias yang batil yang semua para ulama dari pemikir-pemikir, ya, dari semua pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu dari kaum zaman Nabi Nuh, bahkan selain mereka, itu semua adalah kias yang batil. Jadi jelas kias mulai dari kiasnya iblis itu sudah salah, kemudian kiasnya ulama-ulama atau kiasnya kaumnya Nabi Nuh itu juga sudah keliru, bahkan kias-kias sampai zaman sekarang. Yakiruna risalatar rusul li'annahum bashar. Mereka mengingkari kerasulan para rasul itu karena mereka mengatakan itu manusia biasa. Faqaumun Nuh qalu, kalau kaumnya Nabi Nuh mereka mengatakan, jemaah, ma hadza illa basyarun mithlukum. Tidaklah Nuh ini, kata mereka, illa basyarun mithlukum, kecuali hanya seorang manusia sama seperti kalian. Jadi kata mereka, Nabi Nuh itu sama dengan kalian, yuridu ayyatafaddala alaikum. Hanya saja ma'asyiral ikhwah, mereka mengatakan Nuh ini ingin lebih unggul daripada kalian. Dia ini ingin lebih unggul. Walau sya Allah, andai kata Allah menghendaki, la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin. Andai kata Allah menghendaki, la anzala malaikatan, Allah akan menurunkan malaikat, ma sami'na. Mereka mengatakan, tidaklah kami pernah mendengar bihadza, tentang hal ini, fi abaina al-awwalin, dari bapak-bapak kami terdahulu. In huwa illa rajulun bih, ya, tidaklah Nuh itu kecuali manusia biasa, jinnatun, yang in hiya illa rajulun bihi jinnah. Mereka katakan Nuh itu adalah, tidaklah Nuh itu kecuali rajulun bihi jinnah, laki-laki yang punya sifat junun, sifat gila. Fatarabbasu bihi hatta hin, maka tunggu saja sampai waktunya tiba nanti, sampai tiba waktunya nanti. Ini Allah sebutkan. Jadi ma'asyiral ikhwah, a'azakumullah, kesombongan orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Justru mereka bilang, ini laki-laki yang gila, laki-laki yang ada maunya saja, mau lebih diunggulkan daripada yang lain. Kadzalika ghairuhum, demikian pula kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, manusia-manusia selain kaum Nabi Nuh sama saja. Fa Quraisy qalu fi haqqi Muhammad aw ulqiya dzikru alaihi min bainina. Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, apakah diberikan wahyu kepadanya padahal dia sama dengan kami? Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Kata orang Quraisy, apakah Muhammad itu diberikan wahyu padahal dia sama dengan kami, sama-sama manusia? Fahadhihi qa'idatun mutradah indal kufar. Maka ini kaidah yang berlaku di tengah-tengah orang kafir, wahiyya al-qiyasul fasid, yaitu kias yang rusak. Jadi ma'asyiral ikhwah, kias yang rusak. Kias yang rusak. Mana'u tsani minal qiyas. Kemudian bagian yang kedua dari pembagian kias yaitu qiyasus syabah. Qiyas syabah. Wa huwa ay yataraddad al-far'u bainal aslaini fayulhaqu bi aktsarihima syabahan. Qiyas syabah itu adalah menimbang di antara dua kasus pokok lalu disamakan dengan yang paling banyak kemiripan. Ya, wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi. Sementara Allah tidak dikiaskan kepada makhluknya, ada kesamaan. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla memiliki beberapa sifat yang itu dimiliki oleh manusia, tapi tidak dikiaskan, tidak disamakan antara Allah dengan makhluk. Wa inna ma yasta'milu fi haqqihi subhanahu fa yuqasul aula wa huwa ay yuqal kullu kamalin thabata lil makhluq la yastalzimu naqsan fal khaliqu aula bihi. Maka kata Syekh hafizahullah, namun yasta'milu fi haqqihi subhanahu, yang diperlakukan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yaitu qiyas aula. Ya, Allah tidak dikiaskan dengan manusia, baik itu qiyas illah ataupun qiyas syabah. Tapi yang dikiaskan kepada Allah itu qiyas aula, yaitu seorang lebih mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Seperti dikatakan ma'asyiral ikhwah, kullu kamalin
semua kesempurnaan thabata lil makhluk, yang telah tetap untuk makhluk, la yastalzimu naqsan, maka itu semua berkonsekuensi kekurangan. Manusia punya sifat kekuatan, tetapi kekuatan manusia itu memiliki kekurangan. Manusia memiliki sifat melihat, tetapi penglihatan manusia itu memiliki sifat kekurangan. Fal khaliqu aula bihi, maka sifat-sifat yang ada pada manusia itu memiliki konsekuensi bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang lebih utama daripada itu semua. Apalagi kalau mau dikiaskan Allah dengan batu, itu tentu keliru. Apalagi kalau mau dikiaskan Allah dengan pohon seperti yang disembah oleh orang kafir. Qala ta'ala walillahil mathalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Walillah al-mathalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Maha perkasa, al-aziz. Al-aziz itu dari kata izzah, lahu izzah. Allah punya kekuatan, keperkasaan. Al-hakim, Allah memiliki sifat al-hakim. Ini al-aziz, al-hakim itu bentuk isim fa'il ya, bentuk isim fa'il dengan wazan fa'il. Terkadang isim fa'il itu wazannya fa'il, terkadang isim fa'il itu wazannya fa'il. Ya, seperti aziz, hakim, itu bentuk siyagul mubalaghah, bentuk berlebihan. Artinya apa? Allah adalah zat yang al-aziz, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, al-hakim, yang maha memiliki kebijaksanaan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa la tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian membuat permisalan bagi Allah. Janganlah membuat permisalan bagi Allah. Innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. In wa'asral ikhwah a'azakumullah. Jadi jelas permasalahan orang jahiliyah di permasalahan yang ke-11, yaitu mereka berdalilkan dengan kias yang rusak. Berdalil dengan kias yang rusak. Fal mas'alatul lati ba'daha, adapun permasalahan yang setelahnya, yaitu permasalahan yang ke-11, permasalahan yang ke-12, yaitu apa? Wa ankiru qiyas as-sahih. Mereka mengingkari kias yang sahih, menolak kias yang telah disebutkan. Mereka memakai kias yang batil dan mereka mengingkari kias yang sahih. Ada kias-kias yang sahih, mereka ingkari yang seperti itu. Wa huwa ayyakuna ar-rusul ilal bashar basharan mithlahu. Mereka mengingkari kias yang sahih, yaitu rasul untuk manusia, yaitu rasul yang semisal. Rasul untuk kalangan manusia adalah rasul yang semisal dengan mereka, yaitu manusia juga. Wa ayyakuna ar-rusul ilal malaikah minal malaikah. Dan rasul dari kalangan para malaikat, ya malaikat juga. Wa hadha huwal qiyasus sahih. Ini adalah kias yang sahih alladzi taqtadihi al-hikmah wal fitr as-salimah. Yang ini semua mengharuskan hikmah dan juga fitrah yang sehat. Jadi kias yang sahih seperti itu. Rasul yang dari kalangan manusia, Allah utus rasul dari kalangan manusia. Ya. Kalau rasul dari kalangan malaikat, ya malaikat juga. Wa anal mursal yakunu min jilsil mursal ilaihim. Maka yang diutus atau mursal, utusan yang diutus kepada manusia, maka itu sejenis dengan umat yang menjadi tujuannya. Makanya Nabi Muhammad itu diutus dari kalangan manusia. La min jinsin akhar, bukan dari kalangan lain. Apa di antara hikmahnya itu? Untuk lebih memudahkan menyampaikan risalah. Walladzi hamalahum ala hatainil mas'alatain huwal jahlu bil jami' wal fariq. Yang membawa orang-orang jahiliyah kepada kebodohan, yang membawa mereka kepada dua masalah ini, mereka menolak kias atau mereka memakai kias yang rusak dan mereka menolak kias yang sahih. Itu sebabnya kata Syekh, yaitu al-jahlu bil jami' wal fariq, karena mereka tidak faham dengan yang namanya al-jami'. Mana faktor yang menyebabkan kita menyamakan hal yang sama, dan mereka tidak faham mana faktor yang menyebabkan tidak boleh kias di dalamnya. Ya, mereka tidak paham faktor yang menyebabkan
membedakan sesuatu yang berbeda. Enggak paham al-jami', enggak paham al-farik. Wal jami'u alladhi yabni 'alaihi al-qiyas. Dan mereka tidak paham mana titik kesamaan untuk dibangun kias di atasnya. Wal fariqul ladzi la yasihhu ma'ahu al-qiyas. Dan mereka juga tidak paham mana titik perbedaan. Ya, mana titik perbedaan yang menyebabkan tidak boleh ada kias di dalamnya. Jadi jelas jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini bentuk kebiasaan orang jahiliyah yang masih banyak diikuti oleh manusia zaman sekarang. Yaitu apa? Mereka beramal dengan kias yang rusak dan mengingkari kias yang benar. Mengingkari kias yang benar. Baik, selesai dari permasalahan yang ke-12 dan yang ke-13. Kemudian ma'asyiral ikhwah, kita masuk di permasalahan yang ke-13. Al-ghulu bi ahli al-ilmi was-shalah. Di antara permasalahan orang-orang jahiliyah, di antara kerusakan pemahaman orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi SAW dan para sahabat, yaitu al-ghulu. Al-ghulu, berlebihan. Ghulu itu artinya berlebihan, atau terjemahannya ekstrim. Ya. Dan ekstrim ini ada dua jenis, ma'asyiral ikhwah. Ada ekstrim kanan berlebihan, ada ekstrim kiri berlebihan juga, tapi dia terjatuh dalam sifat menyepelekan. Ini ma'asyiral ikhwah, ini ghulu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka pertengahan. Tidak ghulu ke kanan, tidak ghulu ke kiri, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan. Tapi sangat disayangkan, di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka ghulu. Ghulu kepada siapa? Bi ahlil ilmi. Ghulu kepada orang-orang yang berilmu, wassalah, dan ghulu kepada orang-orang yang bodoh. Dan ghulu kepada orang-orang yang soleh. Ghulu kepada orang yang berilmu, ghulu kepada orang yang soleh. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita kenal di antara bentuk awal kali kenapa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam itu hancur, padahal Nabi Nuh ini sudah bersusah payah untuk menegakkan tauhid, dan orang-orang yang mengikuti beliau saat itu banyak, karena semua orang kafir telah Allah musnahkan. Yang naik di atas perahunya Nabi Nuh dia selamat. Maka ma'asyiral ikhwah, orang yang selamat di zaman sekarang ini orang yang mengikuti sunnah. As-sunnatu kasafinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Orang yang mengikuti sunnah itu, kata Nabi, zaman sekarang bagaikan orang yang naik di perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik di perahunya Nabi Nuh, naja, dia akan selamat. Faman takhallafa anha ghariq. Siapa yang menyelisihi dari apa yang dibawa oleh sunnah Nabi, dia akan binasa. Coba lihat. Jadi orang-orang kafir itu sudah binasa semua, sudah tenggelam. Yang selamat yang naik di bahteranya Nabi Nuh. Setelah itu mereka hidup kembali, membuat perkampungan, hidup menyebar, dakwah tauhid menyebar, semua orang yang beriman. Tapi kenapa bisa muncul kesyirikan, penyembahan terhadap berhala hingga zaman sekarang? Bukankah Allah telah membinasakan dan memusnahkan orang-orang musyrik pada saat itu di zaman Nabi Nuh? Itu awal mulanya jemaah sekalian, bermula dari orang-orang soleh. Ya, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh ini. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 nama orang soleh. Mereka mati di bulan yang sama. Ketika mereka mati, maka orang-orang yang mengikuti orang soleh ini berpesan, dan mereka saling memberikan ungkapan. Mereka bilang, tidak akan ada orang yang akan mengenal 5 orang soleh, istilahnya pahlawan kita ini, kecuali kita harus membuat gambar-gambar mereka. Ini kata mereka. Sebagian mereka menolak, sebagian mereka menerima. Mereka katakan, mungkin kita faham mereka adalah pejuang-pejuang kita mendakwahkan agama Allah, tetapi bisa saja ma'asyiral ikhwah, ya, mereka katakan bisa saja, ya, suatu zaman nanti ketika kita telah meninggal akan muncul generasi yang lain. Mereka nggak paham bahwa ada ulama-ulama, orang-orang soleh yang mestinya mereka kenal dari pejuang-pejuang agama. Maka jamaah sekalian, mereka pun bersepakat, kalau gitu kita buat saja gambar 5 orang soleh ini. Mereka buatlah gambar Wad, mereka buatlah gambar Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Mereka buatlah patung berhala besar. Awalnya berupa gambar lukisan,
Mereka tempel di mana-mana tempat peribadatan mereka, mereka tempel-tempel. Setelah itu apa? Mulai membuat patung-patung dari pahatan batu. Dibuatlah lukisannya, dibuatlah bentuk-bentuk rupanya. Itu bentuk berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, silih berjalannya waktu, orang-orang yang kenal dengan orang soleh ini meninggal, tumbuh generasi baru, meninggal lagi, tumbuh generasi baru. Berikutnya generasi demi generasi tidak paham. Akhirnya mereka menganggap 5 orang soleh itu adalah Tuhan. Nah, coba lihat, bermula dari gambar. Makanya ahlu sunnah wal jamaah sangat berhati-hati dari gambar ini, termasuk di dalamnya memajang foto-foto dan membiarkan gambar-gambar makhluk bernyawa. Di antara sebabnya, satu, para malaikat tidak masuk. La tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun wala surah. Kata Nabi, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa, baik itu foto yang terpajang ataupun makhluk-makhluk bernyawa yang sengaja dipajang dan tidak tertutup. Ya. Yang kedua, anjing, tidak masuk malaikat. Ini ma'asyiral ikhwah yang pertama, sebab yang pertama. Yang kedua, itu adalah bentuk untuk menutup celah, saddud dzari'ah. Menutup celah rapat-rapat, jangan sampai timbul permasalahan sebagaimana permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman dulu. Coba lihat, banyaknya orang-orang sufi, orang-orang thariqah, orang-orang tarekat, apapun jenis tarekatnya, banyaknya kelompok-kelompok yang zaman sekarang mereka mengisi kajian, di belakangnya ada apa? Ada gambar apa? Ada gambar-gambar orang-orang soleh, ulama-ulama mereka. Ya. Yang lebih parahnya lagi, yang tertempel itu bukan orang soleh, pelaku maksiat dari ahlul bid'ah. Orang-orang yang memenuhi dirinya dengan khurafat, itu lebih na'udzubillah lagi. Dulu saja Wat, Suwa, Ya'uq, Yawuth, Nasr itu ditempel di tempat ibadah mereka, ditempel untuk mengenang. Ini zaman sekarang diadopsi juga. Kalau ditanya apa fungsinya kalian tempel-tempel guru-guru kalian itu? Ada mereka tempel Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada mereka tempel syekh-syekh yang lain dari ulama-ulama mereka. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kalau ditanya seperti itu, mereka katakan, ini mengenang jasa-jasa pahlawan kami, menunjukkan kami cinta kepada mereka. Sama bentuk kesesatannya dengan orang-orang zaman dulu, sama. Ayo jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, jangan terlalu hulu. Bahkan Nabi SAW dengan terang-terangan mengatakan kepada sahabat, ini Nabi sangat mewanti-wanti, kalau saya meninggal bisa jadi ada yang menyembah saya. Coba lihat, Nabi mewanti-wanti. Apa kata Nabi kepada sahabat? Kata Nabi, la tutruni, jangan berlebihan memujiku. Saat itu banyak yang memuji Nabi Muhammad dengan berlebihan. La tutruni, jangan berlebihan memujiku, kata Nabi. Kama atratin nasara Isa ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa. Coba lihat, Nabi Isa disembah kenapa? Berlebihan memuji Nabi Isa. Akhirnya apa? Dipertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Mereka sebutlah Nabi Isa ini thalithu thalathah. Dia adalah salah satu dari yang tiga Tuhan kita. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Nabi Isa ini thalithu thalathah, salah satu dari yang tiga. Itu sudah diwanti-wanti sama Nabi. Zaman sekarang ma'asyiral ikhwah, khususnya di kota kita, kota Makassar, ada beberapa salawat-salawat yang dikenal. Ini adalah salawat-salawat memuji Nabi isinya, tapi isinya itu bentuk berlebihan. Jelas? Bentuk berlebihan. Sampai apa? Memberikan pujian yang itu tidak pantas diberikan kepada Nabi, memberikan hak pertuhanan kepada Nabi. Na'udzubillah. Ya. Dan itu ma'asyiral ikhwah sifat-sifat bentuk banyaknya sikap dan perangai orang-orang jahiliyah yang diadopsi oleh orang zaman sekarang. Inilah jemaah sekalian tugas kita untuk membenahi masyarakat, terutama keluarga kita dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga kalian yang paling dekat, karib kerabat kalian. Jangan sampai kalian meneriaki bahaya syirik dan mengajak manusia untuk bertauhid, tetapi kalian melupakan anak dan istri. Jangan. Yang paling pantas untuk diingatkan yang paling pertama anak dan istri. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak istriku dari menyembah berhala. Ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Penyembahan kepada berhala itu. Makanya sekalian, al-ghulu, sifat ghulu ekstrim, maka itu tidak diperbolehkan. Ekstrim bi ahlil ilmi, kepada orang yang berilmu, wassalah,
dan juga orang yang soleh. Ini masalah yang ke-13. Al-ghulu fil ulama was salihin. Al-mas'alatu tsalitsah asyar. Masalah yang ke-13, berlebihan, ghulu, ekstrim kepada siapa? Kepada ulama dan juga kepada orang-orang soleh. Ini ghulu kepada orang soleh aja nggak boleh, apalagi kepada orang kafir. Zaman sekarang banyak para wanita yang berlebihan mencintai orang kafir, mencintai artis-artis berlebihan, mencintai boyband, orang-orang yang terkenal, ya. Apalagi yang dia cintai itu adalah artis-artis yang merupakan musuh Allah, orang-orang kafir, ya. Orang-orang yang tidak pernah menegakkan sholat, yang jauh dari agama, pelanggaran syariat hari-harinya, itu yang dia cintai. Coba dilihat akun media sosialnya, siapa yang dia follow, siapa yang dia ikuti. Orang-orang yang demikian keadaannya. Bahkan dia lupa kepada anak dan suaminya hanya karena mengurusi, ya, dunia perartisan. Ghulu terhadap siapa? Terhadap manusia. Andai kata itu orang soleh, itu saja tidak boleh. Apalagi yang dia fanatikkan, yang dia ikuti adalah orang-orang yang bentuknya adalah orang-orang yang jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Kaqaulihi, Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, kata Allah, janganlah kalian taghlu, berlebihan, fi dinikum, dalam agama kalian. Jangan. Jadi jamaah sekalian, dalam urusan agama pun tidak boleh berlebihan, apalagi urusan dunia. Jelas ini? Urusan agama saya tidak boleh berlebihan seorang sampai dia menuntut ilmu, lupa dengan anak dan istri. Saya belajar dari pagi, siang belajar, sore belajar, malam belajar, besok belajar, habis waktunya, tidak peduli dengan anak dan istri. Dia tidak bekerja, ya. Dia menghabiskan waktunya di masjid, tapi dia tidak memperdulikan anak dan istri. Akhirnya mas kalian, dia membenturkan kewajiban dengan kewajiban. Belajar wajib, tetapi bekerja juga wajib. Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari nikmat yang Allah berikan negeri akhirat. Cari. Allah berikan kita apa? Sehat, akal yang kuat untuk menghafal, pikiran yang cerdas untuk belajar. Itu semua nikmat dari Allah. Carilah dengan nikmat itu apa? Negeri akhirat. Kekuatan kita cari negeri akhirat jamaah. Jangan kekuatan digunakan untuk apa? Refreshing terus-menerus. Oh, pokoknya hari ini saya pergi ke sini, besok saya pergi ke sini, refreshing. Besok kemana? Ke sini. Habis nikmatnya gunakan itu. Uangnya, kekuatannya, waktunya habis untuk maksiat. Jadi yang paling pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Cari negeri apa? Negeri akhirat. Ini pertama. Negeri akhirat kita cari dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan. Harta kita gunakan untuk jalan Allah. Kalau kita tidak mampu untuk belajar pada saat ini, dengan susahnya menghafal, dengan susahnya untuk datang majelis ilmu karena sakit atau sudah memiliki usia yang tua, keluarkan harta kita, sedekah. Itu termasuk jihad di jalan Allah, ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, dengan diri kalian. Kata para ulama, jihad dengan harta itu adalah dengan mengeluarkan harta di jalan Allah, termasuk menolong dakwah, melengkapi sarana dan prasarana terselenggaranya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah dengan nikmat itu negeri akhirat. Tapi ingat jamaah, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan jangan lupa dengan dunia kalian. Sebagian kelompok sibuk. Kami pergi untuk apa? Untuk khuruj, untuk keluar. Apa amalan mereka? Amalan kebaikan. Mengajak manusia sholat, mengajak manusia puasa, mengajak manusia sedekah kepada kebaikan. Tapi apa? Mereka melupakan dunia mereka. Mereka lupa bekerja. Mereka lupa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menanggung anak dan istri. Mereka lupa bahwa dakwah yang paling utama anak dan istri. Mereka mengajak manusia orang lain sholat, tapi mereka tidak mengajak anaknya sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini keliru. Ekstrim dalam agama, apalagi ekstrim dalam dunia. Kerja saja tidak mempedulikan akhirat. Yang penting saya kerja, dan kerja. Hari ini kerja, besok kerja. Tidak ada waktu selain kerja. Yang ada di pikirannya uang, berlomba-lomba. Ini sudah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu jamaah, yatatawaluna fil bunyan. Kalian melihat manusia yatatawalun, saling berlomba-lomba fil bunyan, meninggikan bangunan. Padahal miskin. Artinya apa? Mereka sudah melupakan akhirat. Lupa tentang akhirat, kejar dunia, tidak perlu dengan akhirat. Maka ma'asyiral ikhwah, kejarlah dunia selagi hayat masih di kandung badan.
Makanya Nabi mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Persiapkan 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Siapkan masa muda. Anak muda belajar agama. Karena kalau kalian mendengar apa yang dikeluhkan oleh orang tua, itu sangat menyedihkan. Ala laita syababa ya'udu yawman sa'ukhbiruka bima fa'ala al-mashib. Ini ucapan orang yang sudah tua. Dia katakan apa? Ala laita syabab ya'udu yawman. Aduhai, kiranya masa muda itu bisa kembali walaupun 1 hari saja. Sa'ukhbiruka bima fa'ala al-mashib. Aku akan beritakan kepada kalian, wahai anak-anak muda, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah beruban. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sudah tua itu tidak ada harapan lagi. Yang ada hanya penyesalan, kesedihan, kenapa saya tidak begini, kenapa saya tidak begini. Maka anak-anak muda, siapkan masa muda kalian sebelum datang masa tua. Ya. Persiapkan masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian ma'asyiral ikhwah, Nabi mengatakan persiapkan ya masa di mana kalian masih memiliki kesempatan sebelum nanti sibuk. Siapkan itu. Karena manusia itu tidak selamanya memiliki kesempatan. Kemudian Nabi mengatakan persiapkan kekayaan kalian sebelum datang masa di mana kalian faqri, di mana kalian nanti akan fakir. Kalau kita punya harta sekarang jemaah, keluarkan, infak di jalan Allah. Banyak orang di alam kubur ketika Allah tanya, apa angan-angan kalian? Mereka katakan, ya Allah, kami berangan-angan andai kata kami kembali ke dunia 1 hari saja, fa'asaddaq, kami akan bersedekah, wa akun minas shalihin, kami akan beramal dengan amal saleh. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah azzakumullah dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang berikutnya kata Nabi, igtanim hayataka qabla mautik. Persiapkan kehidupan kalian sebelum datang kematian kalian. Jadi kesempatan itu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Kemudian Allah katakan, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, wahai ahlul kitab, janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali dengan sesuatu yang benar. Ini larangan juga. Wahai ahlul kitab, jangan ekstrim di dalam agama kalian dan jangan pernah berucap tentang Allah kecuali apa yang kalian ketahui. Ini ma'asyiral ikhwah, an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berucap sesuatu tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Kata para ulama, itu termasuk dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Dosa yang paling besar itu kesyirikan, tapi dosa yang lebih besar daripada itu engkau berucap dengan sesuatu yang engkau tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah azakumullah, insyaallah syarah penjelasan dari permasalahan yang ke-13 ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan akhir bulan depan insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.